Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai asas akuntansi pemerintah daerah. Tahukah kalian asas akuntansi pemerintah daerah itu? Asas akuntansi pemerintah daerah adalah seperangkat prinsip atau pedoman yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah daerah. Tujuan dari asas-asas ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan tanggung jawab keuangan entitas pemerintah daerah secara akurat dan dapat dipercaya. Asas akuntansi pemerintah daerah ini terdiri dari 4 asas. Di antaranya yaitu 1. Asas bruto, yang kedua dana umum, yang ketiga dasar kas, dan yang keempat yaitu asas universalitas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan asas yang pertama yaitu asas bruto. Asas bruto pemerintah daerah mengacu pada prinsip bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dicatat secara terpisah dalam jumlah yang sebenarnya tanpa ada pengurangan atau kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Contoh penerapan asas bruto dalam pemerintah daerah yaitu: pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Semua penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan lain-lain dicatat secara penuh atau bruto tanpa dikurangi dengan belanja daerah. Semua belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dicatat secara bruto tanpa dikompensasi dengan penerimaan daerah. 2. Pengelolaan kas daerah. Penerimaan kas daerah seperti penerimaan pajak, retribusi, dan lain-lain dicatat secara bruto tanpa dikurangi pengeluaran kas daerah. Pengeluaran kas daerah seperti pembayaran gaji pegawai, pembayaran barang dan jasa dicatat secara bruto tanpa dikompensasi dengan penerimaan kas daerah. Yang ketiga, pelaporan aset daerah. Nilai aset seperti tanah, bangunan, kendaraan dicatat dalam jumlah penuh tanpa dikurangi akumulasi penyusutan atau penurunan nilai. Beban penyusutan aset daerah dicatat terpisah sebagai pengurang nilai aset. Penerapan asas bruto dalam pemerintah daerah bertujuan untuk 1. Transparansi pengelolaan keuangan daerah. 2. Akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dan yang keempat, mencegah penyembunyian penerimaan atau pengeluaran daerah. Dengan menerapkan asas bruto, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai sumber penerimaan dan alokasi belanja kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dana umum. Asas dana umum dalam pemerintah daerah mengacu pada prinsip bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dimasukkan ke dalam dana umum atau general fund yang bersifat tidak terikat atau tidak mempunyai tujuan khusus. Contoh penerapan asas dana umum dalam pemerintah daerah: pertama, semua penerimaan daerah yang bersifat umum seperti pajak daerah atau pajak hotel, restoran, hiburan, dan lain-lain, retribusi daerah, dana perimbangan, atau DBH, DAU, DAK non khusus dimasukkan ke dalam dana umum APBD. Yang kedua, pengeluaran daerah yang bersifat umum seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lain-lain yang tidak terkait dengan tujuan khusus dibebankan kepada dana umum APBD. Yang ketiga, dana umum APBD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau program pemerintah daerah sesuai kebijakan dan skala prioritas yang ditetapkan. Selanjutnya ada penerapan asas dana umum bertujuan untuk: yang pertama, memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah yang bersifat umum. Yang kedua, memudahkan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah dengan menggabungkan sumber penerimaan yang tidak terikat. Yang ketiga, mencegah terjadinya silo anggaran yang terlalu spesifik dan sulit dikoordinasikan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi belanja dengan menyatukan anggaran untuk kegiatan umum. Meskipun demikian, terdapat penerimaan dan pengeluaran tertentu yang bersifat khusus dan tidak masuk dalam dana umum, seperti dana BOS untuk pendidikan, dana BOK untuk kesehatan, dan sebagainya. Hal ini untuk menjamin penggunaan anggaran sesuai tujuan dan sasarannya. Selanjutnya ada dasar kas.
Asas dasar kas dalam pemerintah daerah mengacu pada prinsip pengakuan pendapatan dan belanja yang didasarkan pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Contoh penerapan asas dasar kas dalam pemerintah daerah. Yang pertama, pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dana perimbangan baru diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima di kas daerah. Yang kedua, belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal baru diakui sebagai belanja pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Yang ketiga, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas. Artinya, transaksi dicatat saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Lalu, tujuan dari asas dasar kas yang pertama, memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah karena hanya mengakui transaksi kas saja. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena transaksi diakui saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Yang ketiga, mencegah timbulnya piutang atau utang karena pendapatan belanja baru diakui saat kas diterima atau dikeluarkan. Namun, asas dasar kas juga memiliki kelemahan, seperti informasi yang disajikan kurang memadai karena tidak mengakui aset atau kewajiban serta terbatasnya cakupan transaksi yang dicatat. Karena itu, saat pemerintah daerah telah menerapkan basis akuntansi akrual dengan tetap menggunakan asas dasar kas untuk pengakuan pendapatan atau belanja dalam penyusunan APBD, sehingga memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif. Dan yang keempat, ada asas universalitas. Apa itu asas universalitas? Asas universalitas dalam pemerintah daerah mengacu pada prinsip bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicakup dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tanpa ada pengecualian. Contoh penerapan asas universalitas dalam pemerintahan daerah yaitu yang pertama, seluruh pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah, PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah harus dicantumkan secara rinci dalam APBD tanpa ada yang dikecualikan. Yang kedua, seluruh belanja daerah seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja lain-lain harus dianggarkan dalam APBD secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memiliki dana di luar APBD atau dana tersembunyi yang tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Tujuan dari asas universalitas yang pertama, transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawas. Yang kedua, akuntabilitas penggunaan anggaran daerah karena semua pos penerimaan dan pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dalam APBD. Yang ketiga, mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran dengan menyembunyikan sebagian penerimaan atau pengeluaran di luar APBD. Keempat, memudahkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah karena seluruh data keuangan tercakup dalam satu dokumen APBD. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa pengecualian seperti penerimaan dan pengeluaran yang bersifat rahasia atau terkait pertahanan negara yang tidak dicantumkan secara rinci dalam APBD. Secara umum, penerapan asas universalitas mendukung prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Jika dalam penyampaian kami kurang maksimal ataupun ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. See you, bye-bye.